Seperti kita yang sudah tahu, coba kita flashback sedikit. Apa sih posisi apa di mana? Kenapa di sini dikatakan fokus, not only focus, but only in Christ, teman-teman. So because that is everything, maka itu we call it focus only in Christ. Abide in me. Coba kita renungkan baik-baik sewaktu kita masuk ke dalam covenant, new covenant-nya Tuhan ini. Apa sih yang benar-benar perlu kita cerna dengan baik? One of the very most and everyone know is about abide in me, yaitu Yohanes 15, engkau tinggal di aku dalam engkau, dan engkau tinggal aku berbuah banyak. Di luar aku tidak bisa berbuat apa-apa, teman-teman. So please bear in mind that is so telak, perkataan yang telak sekali. Maka itu no other way. And memang di hadapan Tuhan kita siapa? Kita ini semua adalah kalau kita boleh ngomong bahasa sehari-harinya, rongsokan yang kain kotor dan benar-benar tidak ada yang bisa layak dan tidak ada yang bisa lolos. Maka itulah we stay tune, selalu harus hanya ada di dalam Kristus. Kita pun ingin mengenal lebih dan lebih, mengerti firman Kristus, berbuah lebat. That is another connection verse yang kita bisa lihat dari Matius 13 ayat 23. So kalau kita punya hidup ini, kita tahu kita akan masuk juga ke dalam kekekalan. The ultimate goal in our life, not more than kita biar berbuah lebih baik. Nah, berbuah lebih banyak, itu tidak lain, yaitu mengenal, mengerti firman Kristus. Bukan soal hal yang lain, bukan soal motivational, bukan soal encouragement, bukan soal hal-hal yang lain, teman-teman. Right? So, kita akur, kita agree on that particular issue. Maka itu di sini kita perlu apa? Dewasa. Kita perlu dewasa. Ibrani 5 mengatakan kita jangan selalu makan susu, ya kan? Kita udah tahu semua ini. Jadi kita harus makanan keras. Maka itu di situ muncul kata-kata dewasa. Nah, dewasa ini kalau kita diartikan dengan semua apa yang dijabarkan oleh Paulus, tidak lain dewasa itu adalah dewasa di dalam Kristus. Nah, di sini coba kita lihat Efesus 4 ayat 13 sampai, coba kita bisa pick up ayat 13, bisa nggak, Brother Egy? Coba kita lihat sedikit dari apa yang cuplikan, dari apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini, untuk supaya kita stay tune, kita stay fokus, supaya kita lebih tahu, gitu kan. 12 coba, 12-13, ya, 12. Ya. Nah, di sini dikatakan kita mencapai satu kesatuan, ya kan, di dalam orang-orang kudus ini kita ada bagian-bagian yang perlu kita isi sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan tentang yang benar tentang anak Allah loh. Bukan pengetahuan yang lain loh, bukan hal yang lain, tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Di sini muncul kalau kita mengenal anak Allah lebih dan lebih, itu menunjukkan kita dewasa. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, teman-teman. Maka itu dari cuplikan ini kita tahu bahwa inilah memang arahan dan memang inilah tertuju kepada Sang Pencipta dan yang sudah menyelesaikan segalanya di atas bumi ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu. Kembali bro, Pak Egy. Ya. Nah, oleh karena itu, He is so dominant. Dia itu sangat dominan sekali di dalam segala aspek hidup kita. Di sini dikatakan makanya kita perlu menyangkal diri. Perlu menyangkal diri, ikut apa? Disalib, yaitu di dalam Matius 16:24. Banyak kita sudah berjalan, sudah percaya sekian tahun, kadang-kadang kita lupa. Jadi keinginan kita terus nonjol, yaitu kita punya inilah sifat kemanusiaan kita, daging, ego, nonjol. Padahal di sini sudah dikatakan harus menyangkal diri dan pikul salib dan ikut Kristus. Nah, that is the way yang dikatakan oleh Paulus, the end of me. Karena no longer me is the one that living, but Christ live in me. Nah, inilah Galatia 2 yang mengatakan hidupku ini bukan aku lagi, tetapi Kristus. Nah, inilah teman-teman, biarlah apapun yang di sekitar kita, problem kita, tetapi sewaktu kita ingin
di dalam kerohanian kita bertumbuh, then we only have to focus only on Him. Tidak ada yang lain, supaya kita benar-benar dari situ bertumbuh dewasa, menyangkal diri, dan seterusnya untuk berbuah lebat, dan seterusnya. Next, Brother Egy. Nah, untuk itu makanya kita ini diajarkan untuk menabur dalam roh. Karena begitu kita terima Kristus, kasih karunia rohnya itu masuk ke dalam kita. Kita memperoleh roh, yaitu jaminan dimeteraikan yang kekal, dan itulah yang perlu kita senantiasa bertumbuh di dalam Kristus, karena Christ is the Spirit. Karena kita menginginkan hal-hal, ya kita tidak terlepas itu, tetapi itu bukan hal yang pokok, itu daging adalah binasa. Seperti Galatia 6 ayat 8 yang mengatakan, taburan kita itu adalah harus di dalam pemahaman-pemahaman yang tidak terlihat, yang kekal, yang roh di dalam Kristus. Itu yang dimaksud. Nah, di dalam itulah kita tahu apa pemberiannya itu, kasih karunia-Nya itu, itulah yang menyelamatkan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tidak ada hubungan dengan kebaikan kita, tidak ada hubungan dengan kelakuan kita yang baik. So God is so faithful bahwa Dia hanya memberi sifatnya. Efesus 2, yaitu kita ini diselamatkan oleh apa? Oleh kasih karunia melalui iman. Nah, ini nanti kita akan bahas teman-teman semuanya ini, maupun juga dengan Filipi 2:12 sampai 13 yang sudah ada di dalam aku, makanya dialah yang bekerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi itu yang terkenal, saya senang dengan teman-teman yang sering sharing, yaitu setelah God work in us, and then God is the one also work out for us. Nah, inilah semuanya adalah di dalam pimpinan, di dalam penyertaan Tuhan itu. Nah, Ibrani 12 mengatakan, we have only looking to Jesus, yaitu apa? Initiator and finisher our faith. From the very beginning until the end, everything that is based on Christ, yang memang sudah menjadi kita punya harapan dan dasar itu semuanya.